guys, kembali lagi di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Kali ini gue kedatangan bintang tamu nih dari salah satu prodi tertua di Polimedia. Halo. Halo. Oke, perkenalan diri kalian dong. Halo, kenalin nama gue Fahri. Gue dari prodi Teknik Kemasan, biasa dipanggil Jangkrik sih. Oke, Jangkrik. Halo, perkenalkan nama gue Alfi Alwi dari kampus Polimedia, jurusan Teknik Grafika, semester 5. Oke, ini nama panggilan lu siapa nih? Nama panggilan gue Tupet. Tupet sayur guys. Oke, ini lu dari prodi teknik ya? Iya. Salah satu prodi pendiri juga dari Polimedia. Berarti dari awal Polimedia ada, teknik udah ada nih? Iya, kayak gitu jadinya. Oke. Sebelumnya gue mau tanya nih, kenapa sih kalian memilih prodi ini? Kalau dari gue, pertama kan gue prodi kemasan gitu. Gue ngelihat dari prospek kerjanya itu jarang ada gitu di kampus-kampus lain yang nyiptain prodi kemasan itu, kayak belajar tentang kemasan, kayak belajar tentang kertas itu seperti apa, bahan-bahan plastik itu kayak gimana. Terus juga di situ gue cara alurasi kemasan itu kayak gimana. Jadi gue mempelajari itu yang orang-orang di kampus lain itu belum tentu ada. Oke, Gitu. berarti lu dari awalnya ada ketertarikan ya dari bedanya prodi ini sama prodi-prodi lain gitu. Iya. Oke. Kalau lu sendiri, Kalau gue sendiri, siapa sih tadi? Tupe ya. Kalau gue sendiri sih emang dulu kan pernah kerja di industri grafika tuh. Oke. Nah, gue pengen ngedalamin nih ceritanya, ngedalamin apa yang ibaratnya tentang kegrafikaan, apa sih grafika itu, maksudnya kan kayak gitu. Oke. Grafika itu kan nggak melulu tentang kayak lu kerja di fotokopi kayak gitu ya kan. Oke, Grafika karena itu banyak ya banyak orang-orang awam yang mungkin nggak tahu kayak Iya. denger nih teknik grafika pasti teknik grafika dan kemasan ya. Berarti mikirnya udah kayak nanti kerjanya paling di tukang fotokopian, Iya. nyetak-nyetak buku SD ya kan, Iya, kayak Karena gitu betul. banyak progres kerja di grafika itu banyak, kayak misalkan jadi sablon. Oke, Kita buka industri sablon. Nah, nanti tuh bakalan jadi nilai plus tersendiri juga buat Oke. dari pribadi kita sendiri. Terus Berarti juga teknik tuh kayak lebih peluang buat buka usahanya tuh lebih banyak Lebih ya. banyak. Lebih Besar banyak sih, banget berarti. besar banget. terus Gitu. juga kayak nyetak duit kan juga dari grafika gitu. Iya, jadi kalau iya. misalkan lu butuh duit dari Mantap. orang-orang grafika. Pas itu kita kerja sama ya katanya sama Bawaslu ya? Iya, Iya waktu nggak itu. sih? Bener. Dipercayain jadi apa ya? Jadi quality Pengawas. control. Quality Oh, control. pengawas. Ya. Itu di angkatan 9. 9. Oke, berarti itu udah salah satu prestasi yang bagus juga ya, bisa menjadi bagian dari apa sih namanya? Apa yo? Pemilihan ya? Pemilihan presiden waktu itu. Iya. Bapak Jadi Jokowi. quality control. Terus kira-kira di teknik tuh apa aja sih yang dipelajarin? Kan berarti ada teknik kemasan, teknik grafika dan kemasan, terus Ada lagi Iya, satu itu prodi. Prodi baru yaitu teknik perawatan perbaikan mesin. Kayak gitu. Oke, itu tuh pembelajarannya apa aja sih? Karena kan tadi gue bilang banyak yang mengira tuh kayak nanti paling cuma ngeprint kertas atau nanti bikin kayak bungkus-bungkus gini nih, gitu kan, maksudnya banyak yang orang-orang yang nggak tahu sebenarnya kayak gimana, jadi kesannya kayak menyepelekan. Ngapain gue masuk prodi kayak gitu. Nah, buat teknik kemasan sendiri, sebenarnya orang-orang yang nganggap remeh itu dia kayak nggak nyadar kehidupan sehari-harinya, dia butuh dia kehidupan sehari-hari ini masih mementingkan kemasan gitu. Selama masih ada manusia, kemasan akan selalu ada kayak gitu. Oh, iya, Ibaratnya benar selalu juga. berdampingan antara kemasan sama yang manusia itu sendiri. Iya, apalagi tentang grafika kan udah dari zaman dulu gitu. Jadi selama masih ada manusia juga, grafika akan tetap terus jalan gitu, walaupun nanti ranahnya akan berbeda juga ke Oke, depan. mungkin orang-orang kurang sadar bahwa selama ini mereka hidup itu selalu berdampingan dengan apa yang kalian kerjakan, ya nggak Kurang sih? lebih Iya, seperti itu. itu. Ya kan, kayak mikirnya kayak gue mau minum, tanpa sadar gue tuh nggak tahu kalau yang bikin ini tuh bagian dari kalian, atau gue beli makanan nih kayak produk-produk kayak gini, ini tuh adalah salah satu karya dari teknik juga ya, maksudnya Iya. apa yang mereka pelajarin tuh buat bikin kemasan kayak gini gitu. Ini tuh buat bikin kemasan kayak gini aja tuh peluang buat kerja sama pihak-pihak lain tuh besar banget ya, bisa dibilang pendapatannya, terus Besar. usahanya gitu. Iya. Terus kalian kan semester 5 nih, magangnya tuh kayak gimana sih? Terus magangnya di mana? Apakah di tukang fotokopian? Bahkan Bapak Ataukah Jangkrik jawab. kalian di mana lah yang mungkin orang-orang bakal Tukang mengiranya, plastik kali ya, tukang nah, plastik bisa. eceran. Iya tuh eceran kan, kita kan nggak tahu.
ternyata mungkin bisa lebih keren. Coba bisa dijelasin magangnya? Jadi buat teknik kemasan dulu itu magangnya bisa di industri-industri kayak misalkan industri kemasan kayak Indofood kayak gitu, itu Oh bisa iya, masuk ke sana. Indofood. Terus juga di teknik kemasan bisa masuk ke kayak Aqua juga gitu. Jadi banyak sih kalau mau teknik kemasan apa aja yang ada di salah satu pasar swalayan, misalkan pasar swalayan gitu, itu pasti akan memerlukan kemasan. Jadi buat prospek kerjanya itu banyak, terus buat magangnya juga banyak. Terus buat ke grafika bisa Teknik jelasin? grafika sendiri nggak usah ditanya ya. Kalau industri grafika kayak gitu kan udah banyak ya, misalkan Iya. tempat-tempat percetakan yang udah ada namanya kayak misalkan Benda TGP, terus apa sih namanya? Pruri. Pandawa, ya Pruri. Pandawa. Itu Sebenarnya tenar banyak banget sih. sih Pandawa. Sebenarnya nggak susah gitu buat nyari tempat magang di teknik grafika maupun kemasan. Oke. Udah banyak gitu tempat-tempatnya. Ya berarti sebenarnya bisa masuk kemana aja ya nggak sih? Iya. Apalagi kayak buat bikin usaha sendiri itu tuh juga lebih besar. Kayak misalkan lo memandang dari Pandawa, mungkin kekurangan dari Pandawa kurang cepat atau gimana mungkin. Terus lo punya niat kayak bikin percetakan sendiri gitu kan, itu bisa lo ekspresiin. Jadi jangan menganggap teknik grafika dan kemasan tuh kayak cuman bikin kemasan doang. Ya elah nanti paling cetak-cetak kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi sebenarnya luas ya teman-teman Luas. semua gitu. Apalagi kan kondisinya kan lagi COVID nih. Kita kan Iya, juga kan betul. otomatis kan perusahaan lagi ngeluarin karyawan-karyawannya. Nah, Iya, benar. terus kita bisa apa namanya? Bikin usaha entah itu sablon ataupun Iya, sabun. kayak Baju-baju hits ya kan sering Yoi. ada tuh di TikTok yang kata buat ngodain pacarnya lah, yang Iya. pakai foto pacarnya lah, itu tuh bisa banget kan buat bikin kayak gitu. Bisa Karena langsung- kalian pasti diajarin banget ya dari dasar ya. Iya. saya diajarin bisa langsung jadi bos malah bisa Iya. nyuruh-nyuruh karyawan. Jelas saya itu gue juga pengen banget jadi bos gitu. Kacau. Terus kan tadi itu buat magang, berarti untuk tempat kerjanya itu sama juga, maksudnya kayak prospek kerjanya juga akan memungkinkan di tempat-tempat kayak magang gitu juga. Bisa jadi juga lu kayak bikin usaha sendiri atau lu jadi research and development gitu. Jadi kalau di kemasan itu lu bisa tahu nih kemasan ini sebenarnya udah sesuai Standar standar belum belum, kayak gitu. Terus juga nyari bahan-bahan buat kemasan yang lebih baik lagi gitu ya, eco friendly kayak gitu ke Oke. depannya. Terus ini kan gue sering banget nih nerima pertanyaan kayak gue sebenarnya pengen masuk teknika atau gue sebenarnya penasaran nih sama prodi ini gitu. Kira-kira ada nggak sih keahlian khusus yang harus dikuasain buat masuk teknik? Wah, Kalau gue jawab dulu ya. boleh. Oke. Kalau Lu keahlian lucu dah. khusus apa ya? Nggak melulu tentang keahlian khusus juga sih, maksudnya seiring berjalannya waktu aja gitu Oke, kita ya. kita apa namanya ikut praktek entah itu dari dosen-dosen itu sendiri, terus juga kita langsung terjun ke lapangan kan juga bisa. Misalkan kita ke tukang percetakan nih, otomatis kan kita tahu gitu cara kerja mesin itu kayak gimana sih. Nah nanti pas di kampus bisa diaplikasiin kayak gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih. Berarti kalau misalkan emang masuk teknik kemasan dan teknik grafika dan kemasan itu nggak perlu punya keahlian khusus karena emang diajarin dari dasar ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus kan berarti tadi ada teknik kemasan, teknik grafika sama teknik kemasan, terus sama TPPM, teknik perawatan perbaikan mesin. iya itu perbedaannya apa sih? Oke. Kalau dari teknik kemasan itu kayak lebih menjurus nih ke arah kemasannya, kemasan-kemasan itu, Kayak terus gini. ya terus juga labelingnya kayak gimana, terus desain kemasannya kayak gimana, terus cara nyetak kemasan itu ada berbagai macam cara, kayak botol aqua aja ini di injection molding gitu. Jadi mesinnya itu beda. Nah kalau sedangkan grafika itu dia kayak ke penerbit gitu, dia jatuhnya kayak nerbitin uang, nerbitin buku, Oh. cara proses buku-buku iya, yang iya. ada, terus juga nyetak kertas gitu, itu juga dari grafika kayak gitu. Terus buat TPPM sendiri itu teknik perawatan perbaikan mesin ini lebih ke arah maintenance mesin-mesin grafika itu Berarti sendiri. Iya. bagian mesin untuk mengolahnya ya. Iya, kayak memperbaiki kayak gitu, Oke. merawat mesinnya kayak gimana seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau teman-teman mau daftar, bisa dipertimbangin aja nih, gue lebih kemana gitu. Terus ini yang ada di depan ini tuh hasil karya-karyanya ya dari anak-anak teknik gitu. Nih, kemasan kayak gini.
untuk UKM aja pasti udah butuh kemasan kayak gini. Pasti kalian semua udah kebayangkan kayak kalau mau bikin usaha tuh kayak gimana, dan pasti udah tahu untuk usaha kayak gini kan keuntungannya Besar. udah Jadi tahu. ini juga produk ini yang kita bawa, ini produk kerjasama sama UMKM. Jadi seharusnya itu kita semester 3, semester 4 itu kita kayak nyari UMKM buat di rebranding kemasannya kayak gitu. Jadi kemasannya pakai kemasan kita. Oke, berarti ini karyanya. Boleh nggak sih dijelasin sedikit ini tuh bikinnya kayak gimana? Terus apakah kalian bikin kayak gini tuh dipotong pakai gunting gitu kayak masih zaman kuno? Kan orang pasti bakal mikirnya kayak males gua nanti masuk sono gua disuruh motong-motong kayak gini pakai gunting gitu kan. Orang kan mungkin orang-orang awam mikirnya bakal kayak ntar gua di kelas cuma motong-motongin kayak gini gitu. Coba aja dikasih penjelasan supaya tuh teman-teman semua kebuka pikirannya bahwa teknik kemasan dan grafika tuh nggak kayak gitu. Jadi gimana? Buat karya ini sebenarnya pertama nih kita ke UMKM-nya dulu nih, UMKM. Nyari gimana cara UMKM itu kemasannya itu yang di bawah standar lah, di bawah standar UMKM seperti. Terus abis itu kita kayak nyari nih data-data dari UMKM tersebut, produknya apa, bahan makannya apa, itu kemasan yang bagus itu seperti apa. Ya dia tahap. Dia nyari kemasan-kemasan gitu, terus habis itu di riset, terus dikasih tahu nih SWOT-nya itu kayak gimana, terus didesain, terus tektokan juga kan sama pihak UMKM-nya kayak gimana. Setelah ada alurasi dalam kemasan itu udah memenuhi syarat, baru nih kasih tahu nih ini produknya yang bakal kita Oke, berarti jalanin tetap bareng-bareng. harus memenuhi standar kan? Ya, terus juga buat misalkan ini paling kalau misalkan buat contoh 1-2 itu paling masih pakai manual lah, pakai cutter, pakai iya, penggaris. masih Tapi kalau manual. ketika lu udah produksinya massal gitu di atas 1000-an gitu atau di atas 500-an itu menggunakan mesin potong mesin gitu. Tuh ada mesin potongnya guys. Jadi Emang udah- dikira bikin banyak potong pakai gunting. Udah ada alur-alurnya gitu, mau dipotong-potong bagian mananya, terus Iya. kayak Iya. berbentuk mock-up-nya udah ada gitu. Nama- Nah, mock-up ya. Nah, ya namanya Iya, tahu. kalau misalkan buat motong-motong kemasan kayak gini, bentuk kemasan dijajarin panjangnya gitu, namanya mesin pon gitu. Oke, udah paham belum nih teman-teman? Terus kalau yang ini tuh apa sih? Kalau Nah, ini coba bisa dijelasin nih. ini salah satu apa ya? Terbaik sih, karya anak-anak terbaik. teknik lagi gabut dah, lagi apa namanya pengen Oke. bikin suatu karya. Gabutnya aja keren loh guys. Ada karyanya. Iya, apalagi kan lagi kondisi lagi kayak gini ya kan, gimana caranya tuh dari anak-anak teknik itu sendiri bisa apa ya, bisa tetap produktif walaupun Iya, kondisinya lagi kayak gini, Oke. kayak gitu nan. Dan ini bisa jadi salah satu apa ya, salah satu produk yang nantinya bisa dijadikan apa, bisa menghasilkan uang ibaratnya gitu. Jadi bikin usaha sendiri. Iya benar. Banyak banget di TikTok ya kan buat nama Buat pacarnya, hadiah-hadiah, ya buat kan? wisudaan, Iya, nah wisudaan. itu wisuda ulang tahun bisa di Dikit lagi gue ulang tahun lah. Kita Oke, nggak peduli ya ini- PT. Oke, tadi kan lu udah jelasin ya Iya. tentang kayak ini tuh bisa jadi peluang besar juga gitu. Kira-kira ini tuh bikinnya pakai apaan sih? Kalau ini sendiri, gue jelasin dulu aja. Oke. Kalau ini dibikinnya dari kayu jati Belanda. Asik Belanda jauh ya. Iya, jati Belanda. Jati Belanda. Iya, jati Belanda. Kelebihan dari kayu ini memiliki corak yang unik, terus juga apa namanya, Kayak ular. warna yang terang, terus juga jenis kayu yang solid gitu. Nah ini salah satu karya kita dari grafika. Jadi Ini pegang-pegang, Mbak, udah punya perpindahan- namanya perpindahan tinta ke media kayu. Oh iya, berarti ini nggak timbul ya? Nggak timbul. Enggak, jatuhnya kayak lukisan. Oke. Semakin semakin kayunya bagus, semakin kayunya solid, makin apa namanya, makin bagus juga gambarnya. Jadi muncul lah warnanya. Iya, keren banget ya. Terus selain itu kalian punya karya apa lagi? Banyak Ini apa sih? Gue lihat nih kayak ada apa sih? Ya lah, gitu udah gue. Ini kalau promosi boleh gak sih? Iya, Boleh, jangan, boleh, boleh. jangan sih, jangan sih. Ambil aja cek IG-nya, Prime Friend. Ya Eh, lah. kayak gue bakal lot demi buat dari gue ya. Ini apaan sih? Nih, kayak ini apaan sih? Itu kertas, Ada tulisannya kulit singkong, bawang merah, bawang putih. bawang putih. Ini kagak berantem di satu ini. Kagak, alhamdulillah udah akur lah istilahnya. Ini ada bawang merah juga. Iya. Kertas yang Oh. ibaratnya daur ulang. Ini Iya. real bawang merah sih, ini merah. Kalau Iya. ini
Kan Kenapa bisa jadi- pakai pewarna, Mbak. Oh iya bener sih. Ini apa sih? Boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman nih? Jadi itu biasa kita dibuat nih sama dosen juga pas semester 3-an sama semester 4 itu buat bikin nih nyari nih bahan-bahan apa aja yang bisa dijadiin kertas gitu. Kayak serat-serat kulit jagung, kulit singkong kayak gitu. Berarti itu didaur ulang untuk menjadi kertas. Iya, Oke, itu berarti lebih ke teknik grafika. Iya, grafika. Itu sebenarnya kan udah banyak gitu kertas-kertas yang dari ibaratnya dari serat kayu, dari pulp. Nah, ini kita apa namanya? Kita ambil. kita ambil Kita- limbah-limbah yang ada, terus kita nyoba nih ibaratnya bisa gak sih kita ngebuat kertas dari kulit bawang, kulit jagung, entah itu kulit bawang merah, bawang putih yang tadi dibilang. Iya, jadi bisa dipakai nggak sih buat nulis juga, Oke. gitu, buat dicetak Setelah juga. dilakukan trial berarti bisa ini. Bisa. Dan ini udah jadi kertas, guys. Cuman emang kayak yang biasa kita lihat kan kertas HVS ya. Iya. Putih bening yang nulis tuh kayak cewek-cewek zaman sekarang Iya. gitu ya. Nah, ini harusnya masih ada lanjutannya lagi abis Oh, ini. masih ada lagi. Iya. Ini apa nih? Kipo banget nih gua. Itu juga sama kertas Oh, juga. sama. Iya. Itu Cuma contoh ini sampelnya. lebih bertekstur aja. Iya. Ada Terus tekstur. ini apa? Ini gue sering ngeliat orang-orang tuh punya beginian buat DIY di buku-buku gitu loh. Kayak jurnal. ya. Pembatas buku ibarat. Iya. Iya, ini keren loh. Ini kalian bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Gue sih nggak bisa sih ini bikin kayak gini. Ya iyalah. Ajarin dong, Bang Jangkrik. Terus ini juga salah satu produk juga ya? Ini kayak bikin kayak gini. Iya, itu juga produk dari grafika biasanya juga bikin kayak gitu. Keren loh ini. Gue kalau misalkan mau ngadain orang beli kayak gini tuh lumayan pricey. Kayak cuma kotak gini loh bisa 60.000. Simpel sih. Iya, Bikinnya simpel nih. bisa. Simple buat orang-orang yang punya ilmunya. Kalau enggak, berarti teknik kemasan dan grafika tuh ilmu mahal. Makanya masih- Gak ada loh, jarang loh. Banyak ilmunya sebenarnya yang belum kita Yang jarang orang Ketahui. ketahui ya. Mungkin orang menatap sebelah mata kepada Iya. kalian. Iya, sudah lama. Sekarang kita Coba bongkar kaca. semua. Sekarang kita bongkar. Oh iya, katanya ada selain itu ada lagi ya. Oh, hasil karya kalian. Coba abang bisa ditayangin. Oh, udah sekian. Oh, ya, terima kasih. Udah sekian aja. Oke, ini apa? Oh, ih cupang guys. Gua BTW punya cupang loh. apaan tuh namanya cupang lu? Gak ada namanya, tapi gua manggil Merah ya, warna merah pet. Putih, gue suka kayak bagi-bagi si putih, kamu makan ya nak gitu. Makan Ya, apa emang suka halu Makan gua. nasi padang. Bukan dedek. Ya, dedek. Kayak bebek. Oke, ini jadi desain packaging ya kan? Iya. Ini pelajaran di semester Awal. enggak dong, semester 4. Oh, udah. Oke, coba. Ini masih intern yang dengan cupang. Enggak, serius gue emang punya cupang, ikan cupang. Oh. Iya. Cupang apa leher apa cupang? Iya, anjing. Ih, perjelas. Ikan cupang, ikan hidup no kayak gitu. Kayak gini nih. Kali ya kembali ke laptop. Iya, Iya. gue punya. Oke, balik ke topik. Oke, Oke, oke. coba next. Welcome Welcome to Polymedia. Enggak, kayak ini beda. Oh, Welcome sorry. to my project. Oke, Iya. coba boleh dijelasin? Welcome to my project. Pertama itu biasanya di semester 4 kita kayak di desain di matkul desain itu kita kayak ngebikin kemasannya itu yang buat UMKM nih, yang buat kayak gini. Nah, awalnya nih kita bikin kayak pertama tuh pengenalan produk. Kedua itu logo dan filosofi logo kita bikin, packagingnya itu seperti apa, fitur dan konsepnya seperti apa. Terus juga ada alur pembuatan packaging sama collateral mock-up-nya. Jadi yang terakhir itu kemasan udah jadinya. Oke. Iya, seperti itu. Terus next. Tunggu. Berarti kalian juga membantu untuk mendesain ya? Iya, Oke. Berarti Desain kemasan. nggak cuma mencetak aja. iya. Banyak sih bagian-bagiannya. Coba deh sebelum lanjut, gue pengen tahu sebenarnya selain kalian belajar ke fokus ke prodinya itu tuh pasti ada ilmu lain kan yang dipelajarin. Kayak bahan makanannya juga. Oh, itu dipelajarin. Selain itu apa sih? Mungkin orang-orang kan nggak tahu kalian tuh di teknik kemasan ini tuh kayak belajar apa selain itu? Belajar desain juga tentang Photoshop, terus juga Oh, AI, desain. terus juga InDesign. Ya kalau selain itu ada lagi nggak sih yang Kayak dipelajarin? gue waktu itu di semester 4 semester 3 itu dapat namanya
apa ya, lupa gue, tapi ini bersangkutan nih. Iya, Namanya kayak ya, apa-apa lu belajar jelasin aja gitu. Lupa. anjir. Ya kayak lu belajar nih, kemasan ini kalau dipakai buat misalkan plastik nih, apakah cocok gitu? Apakah ada perpindahan dari bakteri itu ke kemasannya itu? Apakah dari kemasannya itu berpengaruh ke bakteri iya, itu? Iya. Jadi kayak gitu. Pengaruh dari kemasan yang digunakan kepada makanan yang ditaruh gitu kali. Ya, itu juga kayak styrofoam juga itu kayak gitu. Gue belajar itu gitu. Oke, lanjut next. Apa nih? Ini pengenalan produk sih dari Ikan kayak cupang dan pakan ikan cupang. iya. Nah, di sini kayak pertama-tama tuh ngeriset nih kemasannya yang cocok itu apa tuh buat ikan berarti- cupang. Ikan dari cupang kan riset jarang tuh. Kalian udah yang mengerjakan juga ya? Iya. Kayak gitu. Jadi nyari-nyari nih apa aja nih. Cari tahu dulu. Cari tahu. Kalau misalkan pakai kemasan kayak gini kan nggak mungkin karena air ya kan? Iya kan? Sebenarnya bisa Maksudnya, pakai kardus. Logikanya kayak gitu. Iya. Yang kalian cari itu kayak kalau buat ikan cupang nggak mungkin pakai kertas. Pasti kan pakai kayak kemasan yang kayak apa tuh tadi yang kayak Plastik gitu. Terus kardus. beling. Ya, kaca Ya, gitu. Oke. Ya. Terus logo dan filosofi logo itu kalian juga bikin. Iya, jadi kita nge-rebranding kemasannya atau bikin kemasannya itu kita nyari logonya juga. Misalkan kita pengen cupang nih, logonya pasti kan belum ada nih dari yang punya apa peternakan tersebut atau yang ngejual itu. Jadi kita bikinin logonya juga buat mereka kayak gitu. Jadi kita dalam logo itu harus ada filosofinya itu apa aja, warna-warnanya apa aja, apakah warnanya ramah buat anak-anak juga gitu. Biasanya kan ikan cupang buat anak-anak. Atau jadinya eye catching nggak sih nih? Iya. Ya, Enak, supaya. intinya enak dipandang sih warnanya. Iya, Jadi benar. konsumen juga jadi tertarik dengan Iya. warnanya. Iya, kayak gitu. Coba next. Nah, ini dia ikan cupang ya guys. Itu Kayak kopi gitu. gimana gitu ya? Lupa gue ya. Keren sih keren. Iya, Jadi ini emang kenapa kayak benar-benar gini? dari nol banget juga ya kalian bantu untuk desain terus nanti yang terbaik buat ikan cupangnya tuh pakai apa sih? Terus itu kayak ada tasnya ya. Iya, buat bawa kemasannya si gitu, cupangnya. buat kemasan cupang gitu. Kan soalnya jarang nih, nggak ada juga. Iya, Biasanya bener ikan sih. cupang cuma kardus biasa lah sama Iya, plastik. Kardus, Oh, plastik. Iya. itu lah kemarin sih gue sempet beli itu cuma pakai apaan? Plastik kan. Ya, Iya, itu dia. iya. Nah ini makanya lebih Makanya keren ini gitu. keresahan-keresahan yang Oke. dikeluarkan jadi kayak gitu. Terus kalau misalkan dengan adanya kita kasih mereka fasilitas lah ibaratnya untuk bawanya bagus, terus tempatnya bagus kan jadi memancing orang untuk membeli ya kan. Betul. Jadi kan itu bisa jadi salah satu inovasi nih kalian berdagang jadi nggak kayak monoton cuman pakai gelas plastik lah atau cuma pakai plastik Biasa Doang aja lah, plastikannya. diikat ya kan. Iya. Tahu sampai rumah cupangnya mati gitu. Jadi nambah nilai sih, nilai jual. Iya. Nggak bener. cuman kemasan cupang doang sih, sebenarnya banyak kayak kemasan kerak kita. Iya, kerak telur juga ada. Iya, udah sebenarnya udah banyak sih tanpa sadar ya. Nah, Orang-orang kayak misalkan ada yang bikin apaan tuh makanan yang apa gitu yang kayak jadi bangun dulu tau gak sih? Itu kan kemasannya kayak kemasan semen. Iya. Ya itu kan maksudnya itu pasti ada akalnya dari anak-anak yang kayak kalian itu. Nah, bikin itu. kayak packaging kayak gini lah kayak gitu. Itu kan pasti dari nol tadi yang bikin kan kalian. Iya, betul. semprong juga bisa. Iya, tuh. semprong juga ada. Kan kemasannya kan semprong plastik tuh ya. Iya. Kan terus juga mudah hancur. Nah gimana caranya tuh semprong biar apa namanya biar awet gitu. Oh. Dalam kemasannya itu nggak hancur. Oke, Nggak mudah dapat. hancur. Nah, Terus mainan-mainan yang lama kayak peletokan kayak gitu juga ada. Kita bikin kemasannya. Oke. Berarti safety-nya juga dipikirin banget ya. Iya. Oke, ini ada lagi konsep. Konsepnya itu kayak gimana? Oke, berarti kalian yang buat juga coba next. Nah, Nah, ini apa? ini Oh, ini si tas yang sketsa tadi. dan embodimentnya gitu. Oh. Jadi ngeliat nih dari awal itu apa aja nih yang udah kita cari nih dari SWOT-nya itu, terus nentuin nih gimana sketsanya yang bagus buat kemasan ikan cupangnya itu seperti Oke. apa. Kayak Jadi gitu. setelah kalian setelah ada konsepnya kalian gambarin terus dikasih tahu dulu nih si ke pihak yang pengen Ya, bikin dulu pihak gitu. yang pengen bikin dulu sketsa awalannya Oke, itu seperti sketsa ini. awalannya kayak gini. Jadi kalau ACC baru. ACC baru kita bikin produknya lewat digital, terus dicetak juga kayak gitu. Jadi awalannya itu selalu awalannya itu di sketsa. Oke, keren tuh teman-teman. Jadi ada timbul pertanyaan juga nih, banyak yang nanya. Emangnya kalau misalkan mau masuk teknik kemasan dan grafika itu harus pinter gambar ya? Itu gimana? Banyak dari teman-teman juga yang nggak bisa gambar tapi nanti diajarin gambar. Gimana cara kalian ngasah diri kalian sendiri? Kalau udah masuk sini berarti udah ada niatan buat belajar itu semua. Oke, benar. Berarti intinya emang ada enggak. niat dari Iya, niat dulu ya. Iya, dari niat. hati gitu. Kalau emang lo mau pasti bisa gitu loh, guys.
Terus lanjut. gitu. Oh, ini packaging food Betavis. Iya, jadi Betavis tenar loh. ada tempat buat ngasih makannya gitu, bisa dibuka di dalam kemasan ikan cupangnya itu. Keren. Terus next. Ini apa? Mock up packaging. Iya, ini yang terakhir. Yang udah misalkan dikardusin gitu, Oke. dibuat Jadi gak bakal mati Jepang ya kan? Enggak. Lapar, kita nggak makan. kasih makan. Ini juga bisa dipakai maksudnya buat nggak kayak dari kampus ke rumah doang, misalkan kayak dari bisa buat dipakai nyebrang pulau. Iya, bisa. Jadi kan Emang kita lebih praktis buat kasih makannya. Terus iya. juga kemasannya bisa nanti bisa jadi pajangan juga di rumah. Iya, Jadi benar. nggak usah beli tempat-tempat lagi. Udah jadi pajangan Pasti juga. tuh gue dari Linggau pakai botol gituan tuh, gue taruh di tas. Terus kan di bandara nggak boleh, sorry jadi cerita, di bandara nggak boleh tapi lolos. Selama perjalanan di pesawat, gue gini aja. Lu kekep diketek sih jadi bau. Jadi nggak kedetek ya? Oh, dia nggak ngedetek sih. Iya sih benar. Coba next. Oke, nih kelayakan. Berarti semuanya tuh sebelum dibikin banyak, dibikin satu tapi semuanya dicek dulu nih. Iya, terus di grafika maupun kemasan itu ada namanya uji bahan gitu. Jadi kekuatan bahan itu kayak gimana, terus daya tahan gosoknya itu gimana, kayak gitu. Jadi ada semua. Keren. Terus lanjut. Nah, ini cupangnya keren. Wow, itu apa namanya? Pang serit. Bukan. Di Mun gitu. Half moon. Half moon. Iya. Gue punya tuh yang gitu tuh. Mun gitu, mumun, pocong. Nih, gue juga punya yang tempatnya kayak gini. Keren banget sih gue juga suka cupang. Udah dicoba next, masih ada? nih, Ini collateral produk misalkan didigitalin nih, biar orang-orang lihat itu apa aja yang kita bikin, misalkan kayak posternya. Buat branding. Buat brandingnya juga. produknya. Iya, Oke. kayak gitu. Keren sih. Kartu namanya, gelasnya, posternya, brosur tempatnya. Iya, ini baru namanya produk kekinian banget ya. Yo, Oke, ini udah ya terakhir. iya udah terakhir. Oke, ini kan kita udah ngobrol banyak banget ya. Coba dong 3 kata yang menggambarkan prodi kalian. Dari mas yang kedua Oke, abangnya jangkrik. Keren, Terus? terus jarang ada, Iya. terus akan gimana ya? Anjir, bakal terus ada sih gitu aja. Oke. Keren Gue. sih emang prodi langka. Kalau gua seru, Terus? terus juga Asik, Pet. asik, terus solid. Oke, Oke. solid. Mbak Yoi. tentang solid ya. Teknik tuh pasti di mana-mana solid ya nggak sih? Benar. Tapi pasti prodi yang lain juga solid. Cuman teknik tuh identik dengan anak-anak yang paling solid gitu. Terus terakhir dong kasih pesan buat teman-teman semua yang mau masuk prodi kalian. Pesannya apa? Pesannya mungkin kayak ayo kalau misalkan mau masuk teknik jangan takut karena emang diajarin dari awal gitu. Pesan dari lo berdua tuh apa? Sebenarnya di mindset kalian tuh jangan apa ya, jangan takut tentang teknik serem kayak gini-gini, kayak penatarannya selalu melulu tentang fisik ataupun kayak Kagak main itu, gimana. nggak main. Sebenarnya kagak sih, sebenarnya kita cuman hal-hal yang kayak gitu tuh kagak ada gitu. Sebenarnya kita cuman ngelatih kayak mental kalian, terus juga tentang cara kalian bekerja sama teman-teman kalian itu kayak gimana, terus juga gimana caranya ketika teman kalian ada yang kesusahan kalian bantu, semuanya ikut bantu gitu ibaratnya. Jadi kekeluargaannya dapat gitu. Oke, sebenarnya itu tuh bukan harus jadi ketakutan tapi bisa jadi bekal lo nanti buat kerja Ya, gitu. karena dari alumni gitu yang udah lama-lama udah lulus gitu, malah justru dia yang narik kita buat sini loh di tempat kerjaan gue ini ada gitu. Jadi Oke, malah berarti jadi aja. alumni banyak yang menawarkan juga ya, menyarankan gitu. Jadi banyak apa ya, banyak relasinya juga lah. Oke, Iya. relasi ya benar. Itu karena penting banget nanti apalagi di dunia kerja Iya. gitu. Berarti itu ya pesan-pesannya. Oke, buat teman-teman semua, sekian dari gue dan Prodi Teknik. Mungkin ada pertanyaan yang masih kalian kepo atau mau ditanyain, bisa langsung ditanyain di Instagramnya. Teknik Polimedia Jakarta. Oke, bisa langsung di follow ya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.